Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Nur Fahrul Ifrida, NIM 062408251113. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025, program studi pendidikan agama Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Hari ini, Sabtu 11 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Materi yang akan saya sampaikan adalah Aku Bangga Mampu Berpuasa pada kelas 3. Demikian perkenalan diri ini. Mohon doa restu agar kegiatan berjalan dengan lancar. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sukses. Alhamdulillah. Oke anak-anak, hari ini waktunya pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa akan dipimpin oleh teman kita, yaitu Mas Rasel. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bangun pagi, beribadah, berolahraga, sehat, tidur cepat. Yes, go. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju.
Ayo maju, maju. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sekarang Bu Nur mau tanya dulu. Hari ini coba ditengok temannya kanan kirinya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Nah, siapa yang tidak masuk teman kita hari ini? Fitri. Kenapa Mbak Fitri? Sakit. Nah, kita doakan semoga teman kita Mbak Fitri segera diberikan kesembuhan sehingga bisa masuk kembali bersama kita untuk belajar bersama. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, untuk selanjutnya sebelum masuk kepada materi kita membaca Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul adzim. Oke anak-anak, sekarang Bu Nur mau tanya. Nah, minggu kemarin kita belajar materi apa? Masih ingat mboten? Masih ingat apa tidak? Masih. Oke. Materi apa minggu kemarin? Akhlak mulia. Oke, bagus. Akhlak mulia itu kemarin kita harus berakhlak mulia kepada siapa saja? Satu, kepada orang tua. Kenapa? Terus guru. Terus yang ketiga, orang lain atau tetangga yang ada di sekitar kita. Kenapa kita harus berakhlak terpuji, akhlak yang baik kepada orang tua kita? Karena orang tua kita adalah yang merawat dan membesarkan kita. Kemudian guru, yaitu guru adalah orang yang mengajarkan kita ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu pengetahuan. Anak, hari ini kita akan belajar materi Aku Bangga Mampu Berpuasa. Nah, sebelum itu silakan dibuka dulu buku paketnya untuk materi puasa. Nah, puasanya dibuka buku paketnya. Sudah ketemu anak-anak? Sudah, alhamdulillah. Nah, sekarang Bu Nur mau tanya, coba anak-anak apakah ada yang sudah melaksanakan puasa? Angkat tangan. Oke, beri tepuk tangan. Puasa apa yang kalian jalankan? Puasa Ramadan, betul sekali. Puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini biasanya kita kerjakan di bulan apa? Bulan Ramadan. Biasanya selama berapa hari? 30 hari. Selama 30 hari kita menjalankan puasa Ramadan. Biasanya anak-anak kalau puasa itu menahan apa? Lapar. Perasaannya bagaimana? Sedih karena lapar. Tidak bisa minum, tidak bisa makan. Oke, hari ini kita akan membahas itu. Nah, sebelum masuk ke materi puasa, sekarang supaya anak-anak ini tidak ngantuk, kita tepuk semangat terlebih dahulu. Supaya nanti ketika membahas materi, anak-anak sudah semangat dan tidak ngantuk. Yuk, tepuk semangat. Semangat. Oke. Sudah semangat? Tidak ngantuk? Tidak. Oke. Tujuan pembelajaran materi Aku Bangga Mampu Berpuasa. Apa tujuan pembelajarannya? 1. Nanti anak-anak setelah belajar materi puasa, anak-anak itu dapat menjelaskan pengertian dan ketentuan puasa. Yang kedua, yaitu apa? Nanti setelah anak-anak belajar materi puasa, anak-anak itu dapat
menyebutkan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Sudah siap untuk kita melanjutkan ke materi? Siap? Siap. Oke. Nah, setelah itu kita simak dulu. Nah, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Coba didengarkan dulu anak-anak. Teman-teman, ingat dan saksikan episode terbaru Miko ya. Setiap Jumat jam 7 sore di channel Miko Business. Salut! أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Nah, dalam ayat Al-Quran ini tadi menjelaskan tentang apa? Nah, coba nanti ditulis di kertas ini. Sekarang diberi Bu Nur asesmen awal tentang ayat Al-Quran yang sudah kalian saksikan tadi. Oke. Ada yang sudah? Oke, ini sudah. Terima kasih. Oke. Ya, sudah semuanya. Terima kasih. Sekarang coba dibacakan sama Bu Nur ya. Ada yang menjawab puasa yaitu menahan lapar. Ada yang menjawab yaitu menahan haus dan lapar. Terus, nah, hukum puasa Ramadan adalah wajib. Ya, betul semuanya. Banyak yang betul, tepuk tangan. Oke, terima kasih. Nah, simak video pembelajaran berikut ini. Puasa berasal dari bahasa Arab dan Asia yang artinya menahan diri. Menahan diri dari makan, minum, dan perbuatan buruk dan juga pada pihak terbenamnya matahari. Nah, tadi pengertian tentang puasa. Perhatikan, puasa berasal dari bahasa Arab yaitu asyam atau asaum yang artinya menahan diri. Menahan diri dari makan dan minum mulai dari terbitnya fajar pagi sampai terbenamnya matahari. Di sini ada seorang anak yang bernama Aisyah. Aisyah ini menahan lapar dan haus. Nah, dia ingin makan, tetapi dia tidak bisa makan. Karena apa? Karena dia sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Jadi, puasa itu adalah menahan lapar dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa yang lainnya mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Selanjutnya, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. nah, hukum melaksanakan ibadah puasa hukumnya adalah wajib. Jadi karena Aisyah ini hanya lapar saja, tidak sakit dan tidak haid, maka Aisyah tidak boleh tidak puasa. Maka Aisyah harus menjalankan puasa. Selanjutnya, tata cara puasa. Perhatikan. 1. Membaca minum. 2. Menahan makan dan minum dari terbit fajar hingga maghrib. 3. Berperilaku baik. 4. Yang digerakkan berbuka.
Nah, Syarat puasa. 1. Berperilaku. tata cara puasa yang pertama, membaca niat. Coba anak-anak sudah bisa bagaimana niat puasa? Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu saumal wadi an adai fardi syahri Ramadan hadis sanati fardolillahi ta'ala. Nah, jadi ketika menjalankan ibadah puasa, Aisyah ini tidak lupa untuk membaca niat. Kemudian yang kedua, menahan makan dan minum. Yang ketiga, berperilaku yang baik. Yang keempat adalah ketika sudah terdengar berbuka, maka Aisyah segera untuk membatalkan puasanya. 4. Yang digerakkan berbuka. Syarat puasa. 1. Beragama Islam. 2. Berakal sehat. 3. Balik. 4. Mampu berpuasa. 5. Suci dari haid dan nifas. Nah, syarat puasa. Nah, syarat puasa yang pertama itu apa? Syarat sah puasa yang pertama itu adalah beragama. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Nah, syarat wajib puasa yang pertama itu apa? Jadi harus beragama Islam. Harus beragama Islam. Kemudian yang kedua apa? Harus balik. Nah, balik. Harus balik. Nah, yaitu sudah cukup. Harus balik, sudah cukup usia. Kemudian yang keempat apa? Berakal sehat. Yaitu jadi orang yang tidak berakal sehat atau orang gila tidak boleh berpuasa. Yang keempat adalah mampu. Jadi mampu berpuasa. Kalau anak kecil-kecil masih umur 2 tahun boleh tidak menjalankan puasa? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena masih kecil, belum mampu menjalankan puasa. Betul sekali. Karena masih kecil, belum mampu menjalankan puasa. Nah, selanjutnya. Nah, ini. Nah, ini. 3. Memperbanyak sedekah. 4. Membaca Al-Quran. 5. Memperbanyak zikir. Nah, sunnah puasa atau halal yang baik yang kita lakukan ketika berpuasa. Yang pertama yaitu apa? Melaksanakan sahur. Setelah sahur, melanjutkan untuk berpuasa. Nanti setelah berpuasa seharian penuh, ketika sudah masuk waktu berbuka puasa, yaitu maghrib, anak-anak menyegerakan untuk berbuka. Diutamakan untuk berbuka dengan makanan yang manis. Contohnya apa? Boleh kurma, ya, atau minum air susu atau minum air teh. Yang ketiga, memperbanyak sedekah. Tahu sedekah? Tahu. Sedekah itu biasanya berupa apa? Uang, berbagi kepada orang yang lebih membutuhkan atau orang miskin. Kemudian yang keempat, membaca Al-Quran. Nah, yang keempat adalah ketika anak-anak menjalankan ibadah puasa itu sering-sering membaca Al-Quran. Karena kalau anak-anak membaca Al-Quran di bulan puasa itu pahalanya dilipat gandakan lebih banyak. Nah, 1. Makan dengan senang. 2. Bunda dengan senang. 3. Haid dan nifas. 4. Hina atau hilang akal. 5. Murtad. nah, jadi yang selanjutnya adalah halal yang membatalkan puasa. Anak-anak ketika puasa itu jangan sampai batal. Nah, apa syaratnya? Jadi anak-anak tidak boleh makan dan minum dengan sengaja. Terus apa? Tidak boleh muntah dengan sengaja. Bagaimana muntah dengan sengaja itu? Biasanya itu dengan sengaja memasukkan suatu benda, misalnya dengan jari kita masukkan ke mulut sehingga bisa mengakibatkan ingin muntah. Nah, itu tidak boleh. Terus selanjutnya apa? Sedang haid. Haid ini tidak boleh melanjutkan puasa, anak-anak. Nah, di sini sudah ada semuanya tentang mulai dari arti puasa, kemudian syarat puasa, sunnah puasa, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Ada yang ditanyakan anak-anak?
Tidak. Oke. Untuk selanjutnya, sekarang anak-anak coba bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing, ya, sesuai dengan anggota kelompoknya. Sudah ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, sekarang dibagikan tugasnya. Sekarang tugasnya adalah untuk kelompok 1. Tugasnya nanti adalah di sini sudah ada gambar. Nah, yaitu nanti yang untuk tugasnya kelompok 1, itu adalah mengelompokkan gambar-gambar ini, nah, ke dalam mana yang masuk syarat wajib puasa, mana yang termasuk syarat sah puasa, mana yang termasuk sunnah puasa. Mengerti kelompok 1? Oke, sudah boleh dikerjakan. Kelompok 2. Nah, kelompok 2 tugasnya adalah bentuk keranjang. Nah, nanti silakan dikelompokkan ya untuk kelompok 2 ini. Nanti silakan mana yang termasuk syarat sah dan syarat wajib puasa dimasukkan ke dalam kelompok di dalam keranjang, kemudian sunnah puasanya juga dalam bentuk poster ini. Sudah mengerti kelompok 2? Oke, sekarang ganti kelompok 3. Oke, untuk kelompok 3. Nah, kelompok 3 coba mengurutkan syarat wajib, syarat sah, dan sunnah puasa. Oke, sudah bisa mengerjakan semuanya? Sudah mengerti anak-anak? Oke, siap. Sekarang silakan dikerjakan tugasnya. Ya, kelompok 1 ini dilem. Nah, ya, mana yang masuk syarat sah puasa? Oke. Nih. Ya, betul. Ini dilem di sini. Oke. Sudah selesai semuanya? Nah, oke, sekarang coba dipresentasikan ke depan. Disampaikan ke teman-temannya, ditunjukkan hasil kelompok kalian masing-masing. Mulai dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 dulu, ayo. Silakan kelompok 1. Kelompok 1. Ya, kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syarat sah puasa. 1. Dapat membedakan yang baik dan buruk. 2. Sehat. 3. Salat tarawih. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarat wajib puasa. Beragama Islam. Mampu. Berakal. Sunnah puasa. Berbanyak doa. Berzikir. Suci dari haid nifas. Tadarus Quran. Waktu dibolehkan puasa. Berbanyak sedekah. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 2. Maju ke depan untuk kelompok 2. Ayo semangat.
Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 2. Syarat sah puasa. Mumayyiz. Waktu berpuasa. Syarat wajib puasa. Mampu berpuasa. Balik. Berakal sehat. Islam. Suci dari haid dan nifas. Rukun puasa. Membaca niat puasa. Menahan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok 2. Beberapa hal yang disunahkan saat menjalankan ibadah puasa. 1. Melaksanakan puasa. 2. Sahur harus dilaksanakan. 3. Mengakhiri sahur. 4. Berbuka puasa dengan kurma. 5. Berdoa ketika berbuka puasa. 6. Membanyak sedekah. 7. Membaca Al-Quran. 8. Memperbanyak zikir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Semuanya mendapatkan nilai jempol 2. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah. Oke anak-anak, tugas mandiri ini nanti LKPD ya, diberi benar LKPD tugas mandiri, yaitu supaya tahu nanti anak-anak itu sudah memahami betul-betul tentang materi puasa dan ketentuan puasa. Sudah selesai tugas mandirinya. Oke, sekarang kalau sudah selesai ada yang mau mencoba membantu menjawab? Tuliskan jawabannya ke depan, ke papan. Oke, dari kelompok sini dulu, ayo. Nomor 1 dulu. Bulan yang diwajibkan bagi umat Islam untuk berpuasa apa? Oke, duduk dulu Mbak Salsa, nanti menunggu giliran ya. Nah, oke. Nomor 1, bulan yang diwajibkan untuk umat Islam berpuasa. Jawabannya Mbak Fani adalah Ramadan. Betul apa salah? Betul. Oke. Nomor 2, hari menahan diri dari makan dan minum dan halal yang membatalkan puasa. Coba kelompok 2, ayo. Perwakilan Mbak Aura. Oke. Jawabannya Mbak Aura adalah puasa. Betul anak-anak? Betul. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, selanjutnya anak-anak, bisa anak tepuk puasa? Oke. 1, 2, 3. Tepuk puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak batal. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Jangan lupa puasa. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Ini dijelaskan sama Bu Nur mulai dari pengertian puasa, terus kemudian rukun puasa, sunnah puasa, hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, anak-anak masih ingat enggak tadi apa arti dari puasa? Nah, menahan apa? Menahan diri dari apa? Makan dan minum. Selama berapa lama? 30 hari. Selama berapa? Mulai dari apa tadi?
fajar, sidik sampai terbenamnya matahari. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, sekarang kita coba. Nah, sebelum pembelajaran ini diakhiri, ada sebuah game. Nah, anak-anak ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, anak-anak. Nah, itu tadi materi puasa. Apa yang bisa kita ambil dari materi puasa tadi? Kesimpulannya adalah apa? Puasa adalah ibadah yang wajib dilaksanakan bagi umat Islam. Itu melaksanakan puasa Ramadan itu adalah wajib. Bagaimana cara kita menjalankan ibadah puasa? Yaitu dengan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa yang lainnya. Setelah itu, ketika kita menjalankan ibadah puasa, kita juga harus mengetahui syarat wajibnya, syarat sahnya, dan cara menjalankan ibadah puasa. Supaya nanti kita ketika menjalankan ibadah puasa bisa kita jalankan dengan baik sesuai dengan syariat agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Untuk kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh duduk. Terima kasih sudah dibacakan doa. Bagaimana anak-anak, senang ya untuk belajar hari ini? Perasaan kalian senang? Oke, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.